Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang bagaimana merancang sistem e-bisnis, kelanjutan dari yang kemarin. Di dalam sistem di sistem dalam e-bisnis itu sangat bergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan juga model bisnis yang akan dilakukan. Artinya, kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya. Model bisnisnya tentu saja kemarin sudah kita berikan contoh ya. Kalian sudah buatkan contoh di tugas. Contoh di sini untuk lebih mudah mencernanya, Ibu buatkan beberapa contoh kasus. Di sini contohnya untuk e-bisnis yang sederhana, yaitu bisnis to konsumen. Pertama, misalkan ada toko sandang murah di Pasar Anyar Bogor di masa pandemi mengalami penurunan omset yang sangat drastis, kemudian memiliki niat untuk merubah konsep toko konvensionalnya offline menjadi online berbasis teknologi. Dan ada juga perusahaan produsen furnitur ternama mengalami masalah biaya yang cukup tinggi ketika harus dikeluarkan pada proses pendistribusian ke toko-toko rekanannya. Kemudian furniturnya juga lama terjual sampai akhirnya perusahaan mempunyai ide bagaimana agar omset ini lebih meningkat, yaitu dengan cara memotong biaya distribusi dengan cara menjual langsung ke konsumen. Caranya adalah dengan membuat website penjualan online langsung dari distributor produsen ke konsumen. Nah, dari dua contoh kasus ini kita bisa simpulkan bahwa apa saja sih fungsi teknologi dalam merancang e-bisnis di kedua perusahaan ini. Nah, baru kita masuk ke dalam yang di sini penggunaan teknologi dalam e-bisnis. Yang perlu kita pahami bahwa e-bisnis ini bukan sekedar membuat sebuah web untuk memajang katalog-katalog produk-produk kita. Bukan hanya sekedar itu, tapi penggunaan teknologi di sini yang pertama adalah untuk redefine, untuk mendefinisikan ulang bisnis kita ini mau seperti apa besarannya, misalkan cakupannya seperti apa, kemudian memaksimalkan nilai pelanggan, memungkinkan bisnis dengan cara baru, ya. Kemudian juga yang kedua mengubah landscape kompetitif dan juga saluran distribusi ya. Jadi kalau biasanya mungkin tadinya hanya kompetitifnya itu hanya di lingkungan pasar, tapi kemudian ketika kita buat e-bisnisnya, maka kompetitif kita akan semakin luas. Kemudian saluran distribusinya juga otomatis berubah dari yang tadinya mungkin konvensional offline menjadi online. Dan yang ketiga adalah dampak pangsa pasar dan memperluas jangkauan pasar. Otomatis e-bisnis akan merubah dampak dari pangsa pasar kita. Dari mungkin tadi sekali lagi contohkan tadi yang di kasus awal, kalau kita jualannya offline, kita mungkin hanya terbatas yang membeli adalah mereka yang datang ke toko kita. Sedangkan ketika sudah dirubah menjadi e-bisnis, maka pangsa pasarnya sangat luas. Dari misalkan toko kita ada di Bogor, tapi yang beli misalkan ada di Irian Jaya ataupun yang lain. Ini memperluas jangkauan pasar. Kemudian teknologi juga meningkatkan kecepatan bisnis dan menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan pelanggan ya. Jadi interaksinya akan lebih sederhana dengan adanya e-bisnis ini atau teknologi e-bisnis ini. Dan yang kelima, bisa membuat perusahaan dan juga sekaligus bisa membunuh perusahaan. Ya, ini tentu saja jika kita tidak mengelola e-bisnis dengan baik. Oke. Persyaratan dari sebuah e-bisnis kita bisa lihat di sini ada bisnis dan juga ada sistem. Kalau dari segi bisnis maka harus fleksibel, responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif, self-service dan juga global. Kemudian dari segi sistemnya sendiri dalam e-bisnis syaratnya adalah mudah digunakan, terintegrasi, kemudian handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah di-maintain, kemudian akurat, terukur, global dan juga aman. Ya, aman dari segi datanya. Ya, ini adalah syarat dari adanya bisnis dan juga dari sisi sistem. Kemudian dari segi perancangan keberhasilan e-bisnis ini ada metodologi overview-nya. Ini sebenarnya adalah siklus. Yang pertama dimulai dari begin, kemudian diagnose, develop, define atau menentukan, determine, design, deliver, discuss. Nanti setelah selesai discuss, maka kita bisa mulai lagi dengan begin untuk memperbarui sistem dan seterusnya. Ya, ini adalah perencanaan keberhasilan e-bisnis. Kita bisa lihat dari yang pertama,
begin atau memulai ini adalah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis, mengidentifikasikan dulu tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatifnya, mengidentifikasi tim, siapa-siapa saja yang terlibat, membuat garis besar proses perencanaan yang akan digunakan, mengembangkan rencana komunikasi, kemudian bagaimana anggota organisasi tim ini akan melakukan kegiatannya, dan mengumumkan proyek kepada organisasi. Jadi awalnya pasti harus mendapatkan dukungan dari manajemen eksekutif, dari yang punya perusahaan dulu. Kemudian jika sudah selesai, maka baru kita bisa memulai dengan cara, oh ini akan dibuat proyek untuk pembuatan e-bisnis misalnya. Yang kedua adalah diagnose. Diagnose ini adalah mendiagnosa tren dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi organisasi. Tadi ketika toko sandang pangan, trennya itu apa misalnya? Trennya adalah berjualan misalkan di marketplace atau mungkin berjualan dengan membuat toko sendiri ataupun yang lainnya. Mendokumentasi lingkungan saat ini dan mendiagnosa kekuatan dan bidang perbaikan. Apa saja yang menjadi kekuatan dan juga apa saja yang menjadi bidang perbaikannya. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Kemudian juga mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantainya. Nanti proses distribusinya otomatis akan berubah, berarti kita harus mendiagnosa nih, nanti nilai rantai ini akan berubah atau tidak dari yang sebelumnya. Kemudian juga mendiagnosa kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang berikutnya adalah develop, mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposisi. Maksudnya adalah merupakan karakteristik atau ciri-ciri khusus dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan harapannya. Jadi dikembangkan, misalkan tadi jualannya apa, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggannya. Mengembangkan strategi bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. Ini dari segi develop. Setelah develop, maka berikutnya adalah define, menentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. Jadi kompetitor kita itu seperti apa kondisinya, itu juga harus dilihat, baru kemudian menentukan prioritas. Ya, misalkan kompetitor kita itu lebih fokus kepada jualan baju, misalkan yang second, impor, dan harganya sangat murah misalkan. Sedangkan kita mau fokus di mana? Apakah kita baju second juga, tapi dengan cirinya apa yang menjadi peluang untuk sukses yang berbeda dari kompetitor lainnya. Kemudian yang berikutnya ada menentukan atau determine. Ini di sini menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnisnya, dari mulai infrastruktur sampai dengan orang-orangnya atau organisasinya. Menentukan biaya analisis manfaat. Jadi nanti setelah adanya e-bisnis ini, manfaat apa saja yang akan didapatkan, ini sudah harus dianalisa ya. Kemudian setelah itu baru kita buat strateginya. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana yang sudah dibuat tadi. Yang keenam, desain. Ini adalah mendesain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi tadi. Kemudian mengidentifikasi navigasi dan juga layar desain. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan juga keamanan itu harus dipikirkan juga. Yang ketujuh adalah deliver. Di sini menyampaikan strategi dan juga desain dengan mengembangkan, menguji, melakukan pelatihan, dan juga melaksanakan atau mengimplementasikan. Mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitasnya. Nanti setelah jadi, setelah itu maka harus dibuat yang namanya promosi atau memasarkan e-bisnis kita. Dikenalkan dulu ke umum seperti apa caranya, itu juga harus mulai dipikirkan. Dan yang terakhir adalah discuss. Di sini setelah diimplementasikan, diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan juga menganalisis. Yang berikutnya menentukan tindakan yang diperlukan. Nah, tadi adalah 8 perencanaan keberhasilan e-bisnis yang merupakan siklus. Dari setelah discuss ini nanti balik lagi ke begin dan seterusnya. Kemudian dari infrastruktur e-bisnis kita akan membahas di sini. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan juga mitra. Di sini ada beberapa layer, ada 5 layer. Yang layer pertama adalah aplikasinya itu sendiri. Di belakang aplikasi tentu saja ada sistemnya. Kemudian ada layer transport jaringan dan ada layer penyambungan fisik sampai dengan layer isi dari data. Kemudian Ibu akan jelaskan masing-masing dari layer tersebut.
Oke, tadi langsung masuk ke layer aplikasi bisnis, contohnya adalah CRM, CCM, data mining, dan juga CMS-nya ya. Ini dipikirkan dari bagian ini. Kemudian perangkat lunaknya adalah web browsernya, server perangkat lunaknya, software jaringannya, lalu DBMS-nya. Ini juga adalah termasuk infrastruktur dari e-bisnis. Kemudian yang ketiga adalah layer transport atau jaringannya. Yang keempat layer penyimpanan fisik, misalkan RAM-nya, penyimpanan magnetik permanen, dan lain-lainnya. Kemudian layer isi data di sini adalah web content untuk intranet, extranet, internet, dan juga data pelanggan dan transaksi datanya. Kemudian clickstream data. Clickstream maksudnya adalah data ketika konsumen atau pelanggan bergerak dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Nah, ini secara garis besarnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya adalah proses e-bisnis. Proses e-bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis bisa dilihat sebagai sekumpulan dari proses bisnis. Nah, yang pertama, sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan banyak tahap yang sebelumnya mungkin manual, kemudian seperti contohnya mengecek kredit klien dan sebagainya. SIM juga ini bisa melakukan lebih banyak lagi dalam proses e-bisnis, bisa benar-benar mengubah arus informasi. Kemudian juga SIM bisa menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang bisa dilakukan secara bersamaan secara paralel. Nah, dari segi kebijakan publik, ini kita akan lihat bahwa hal yang mungkin dihadapi berkaitan dengan kebijakan publik adalah bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, tanda tangan dan saksi-saksi, bagaimana merepresentasikan dokumen legal di dalam internet, bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang, yaitu dengan cara autentifikasi, ya, OTP misalnya autentifikasinya, kemudian tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antara negara dan lainnya sebagainya. Kemudian juga ada dari aspek legalitas, perangkat hukum yang jelas, legalitas dari haki, pajak, ataupun yang lainnya, transparansi dalam pelayanan, dan juga perlindungan konsumen, pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik, kemudian dari segi keamanan, dan juga kekuatan bukti data elektronik. Kemudian yang tiga hal yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aspek hukum bisnis konvensional, belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis. Ini perlu dibuat aturan baru. Perlu aturan khusus yang mengatur pengguna internet tanpa batas wilayah ya. Kemudian tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi yang biasa disebut dengan cybercrime. Negara perlu menerapkan hukum khusus yang biasa disebut dengan istilah cyber law. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya undang-undang ITE, tapi di sini belum terlalu efektif, bahkan lebih banyak mengurusi bukan sebenarnya UITE ini tadinya dibuat untuk salah satunya untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Tapi pada kenyataannya ya di sini ada dokumen transaksi elektronik dan sebagainya, tapi sekarang lebih ke arah hukum pidana, yaitu misalkan pencemaran nama baik ya. Kasus-kasus yang kalian lihat bisa di searching untuk UITE itu jarang sekali yang membahas tentang kasus transaksi elektronik, tapi lebih banyak malah yang digunakan ini salah satu pasal karetnya yaitu tentang pencemaran nama baik. Nah, kita harapkan agar nantinya akan ada hukum yang mengatur dengan lebih jelas tentang transaksi elektronik dan lain sebagainya. Kemudian strategi dari tool e-bisnis yang bisa dipakai adalah yang pertama, membeli software e-bisnis yang siap pakai. Ini ada banyak jasa-jasanya, bisa di searching, paket website misalnya, nanti di sini berarti kelebihannya lebih simple, bisa langsung dipakai, mudah dipelajari, mudah diimplementasikan, ada support service-nya. Jadi misalkan kita tidak tahu cara, ada misalkan dihack orang atau apa, itu sudah ada timnya, kita tinggal komplain. Kemudian tapi kelemahannya karena mereka sudah paket, biasanya mereka sudah jadi, kita tinggal terima jadi sudah agak susah untuk dimodifikasi ya, dan susah untuk disinergikan dengan software yang lain. Yang kedua, solusinya adalah membuat sendiri dengan divisi IT-nya. Ini otomatis karena kita bikin sendiri, berarti fleksibilitasnya tinggi, bisa kita modifikasi juga, bisa dibangun sesuai kebutuhan perusahaan, memperkecil pesaing untuk memiliki software serupa. Jadi biasanya kan website tidak akan ada yang sama ya, meskipun programmernya sama misalkan. Kekurangannya biayanya tentu besar karena butuh tim, memiliki SDM dan divisi yang mumpuni, jago website,
menyita waktu, perlu waktu panjang untuk membangun sebuah sistem. Kemudian bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak total. Biasanya divisi IT-nya hanya sebagai tim support. Nah, untuk membuat sendiri dengan divisi IT-nya, ini hal-hal yang perlu dilakukan. Contohnya adalah tentukan ide produk, melakukan research dulu, mengumpulkan konten dari websitenya seperti apa, lalu kemudian membeli nama domainnya. Nama domain ini harus sesuai biasanya. Kemudian membeli server hostingnya, melakukan web design dan juga programming, baru kemudian mempromosikan website yang sudah dibuat. Nah, ini adalah beberapa tahapannya. Lebih detailnya nanti Ibu cantumkan di Google Classroom untuk penjelasan ini. Yang alternatif berikutnya dari tools e-business ini adalah pembelian komponen atau modul dan mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomasi sesuai kebutuhan perusahaan, ya. Biasanya ini lebih murah, diperjualbelikan secara eceran atau retail, bisa dilakukan perubahan secara cepat, tingkat skalabilitasnya juga bisa disesuaikan. Kelemahannya mungkin penurunan kinerja software, perusahaan harus memiliki blueprint dan juga perlu SDM yang bisa ngoprek untuk customize dari modul yang sudah disediakan. Jadi ada beberapa software yang memang menyediakan untuk e-business, ya. Ini juga bisa dibeli. Yang berikutnya adalah tools alternatif. Contohnya ini di sini adalah kelebihannya murah, gratis, gampang kustomisasi, kemudian tidak terlalu membutuhkan basic programming karena tinggal copy paste saja. Nanti tinggal kita rubah-rubah pengaturannya seperti apa. Kekurangannya, kemiripan sistem antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya sangat besar. Dan banyak sponsor karena kita belinya gratis, ya. Kita tidak beli, kita gratisan. Contohnya misalkan membuat website dengan WordPress plus web e-commerce-nya. Dan ada juga yang untuk e-business atau e-commerce itu ada OpenChart, ZenChart, OS Commerce. Ini kita bisa download secara free, lalu kita install di hosting kita, lalu kita buat website e-commerce langsung jadi. Tinggal kita customize aja sesuai dengan produk yang ingin kita jual apa. Nah, itu adalah beberapa tools yang bisa digunakan dalam pembangunan e-business, ya, membangun e-business dalam bentuk website. Kemudian untuk penjelasan Ibu seperti itu, yang Ibu pastikan bahwa sebuah tujuan tanpa rencana itu hanya sebuah impian saja, ya. Jadi harus direncanakan dulu secara matang untuk membuat e-business atau membangun e-business. Bagaimana cara merancangnya tadi sudah Ibu dijelaskan dari awal, harus memahami dulu step by stepnya sampai dengan akhir. Oke, untuk materi kali ini Ibu cukupkan, semoga bisa dipahami. Untuk materi tambahannya Ibu cantumkan di Google Classroom.